Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bri. Aduh, ceria sekali. Sehat sekali. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak Eli. Selamat pagi, Pak Eli. Selamat pagi Pak Fajar, selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi, Bu Lina. Selamat pagi Pak Fajar anak-anak duluan yang semuanya. disapa. Selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning. Jangan lupa. Morning everybody. Good morning. Good morning. How are you today? Thank you. Bye. Hai anak-anak. I'm fine. Wah, saking semangatnya semuanya mau menyapa ya. Saking semangatnya mau menyapa semua. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan dulu, dikontrol dulu mikrofonnya, dimatikan dulu. Bagi peserta yang masih belum ada keluar suaranya, silahkan live dari Zoom meeting ini kemudian masuk kembali. Karena ini suaranya sudah on ya, karena suaranya sudah terdengar. Bagi yang belum terdengar suaranya, silahkan keluar dari meetingnya dulu kemudian masuk kembali. Semoga setelah itu suaranya bisa terdengar. Oke, anak-anak, siap? Ya. Anak-anak, selamat pagi dan selamat datang dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SD Tarakanita Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang juga untuk adik-adik kelas 1 yang baru masuk, yang baru hadir dan juga bergabung bersama keluarga besar SD Tarakanita Magelang. Tidak lupa juga Bunda ucapkan selamat datang, selamat bergabung juga anak-anak baru juga ya yang juga kali ini ikut sebagai siswa baru ya, ada yang dari kelas dari luar kota, dari kelas masuk kelas lain seperti itu. Juga kelas 2 sampai kelas 6 selamat atas naik kelasnya ya, Cie, naik kelas jadi kakak kelas ini ya, Cie. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Kita biar semangat, biar tambah heboh ya. Minta bantuan juga untuk guru-guru membantu untuk semakin semangat, bisa dibuka mikrofonnya untuk yang Bapak Ibu guru. Dari rumah anak-anak mengikuti gerakannya tepuk semangat ya. Ya. Nah, coba di galeri view kelihatan. Jadi host, silakan di galeri view kita mau tepuk semangat bersama-sama. Siap, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Menyapa wali kelas yang lain juga boleh ya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah mendampingi pesertanya pagi ini. Semuanya ceria, semuanya cerah-cerah ya. Hari pertama masuk sekolah memang kita lewat virtual dulu, tidak apa-apa ya, karena memang situasinya sedang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Baik, Linda akan membacakan susunan acara dari pagi sampai nanti selesai.
Silakan dikontrol lagi mikrofonnya, dimatikan dulu. Ya benar. Ya, nanti dalam perjalanan mohon selalu mengontrol mikrofonnya. Jika tidak berkepentingan silahkan dimatikan dulu. Kemudian usahakan di video di on ya, supaya nanti kita bisa melihat wajah-wajah baru, wajah-wajah kalian yang cerah-cerah ini. Ya, nanti kan ini kan di-record. Jadi nanti bisa lihat, oh teman. Nanti kita dari awal akan mengikuti acara. Yang pertama adalah datang dan selamat mengikuti ya. Iya, selamat pagi. Ya. Belinda, mic-nya off. Belinda, mic-nya mati. Oke, siap. Terima kasih. Sudah diingatkan, mati sendiri. All mute tadi ya. Oke, makasih. Nanti kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan Marsya Santara Kanita. Mohon nanti anak-anak tetap dalam sikap sempurna ketika menyanyikan Indonesia Raya, tetapi tidak usah dinyalakan mikrofonnya. Kemudian untuk menyanyikan Marsya Santara Kanita, mohon tangan kanan nanti dikepalkan di dada sebelah kiri. Ya, jelas. Kemudian acara yang kedua nanti ada sambutan dari kepala sekolah. Kepala sekolahnya baru loh anak-anak. Dan yang ketiga nanti kita ada ibadat bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Kemudian dilanjutkan pemutaran video profil sekolah, penjelasan nilai atau sikap yang akan dibentuk di SD Tarakanita oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian penyampaian tugas hari pertama MPLS. Dan yang terakhir penutup yang akan ditutup oleh Bapak Kosmas Erik melalui doa penutup. Baik anak-anak, kita akan ingat acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna. Silakan anak-anak mengepalkan tangan sebelah kanan di dada sebelah kiri.
Mengikuti acara yang pertama. Selamat datang untuk anak-anak dan orang tua yang baru saja bergabung. Sekali lagi, Bu Linda ingatkan untuk tetap kontrol mic dan juga menyalakan video atau kameranya. Selamat datang juga untuk Ibu Sisil, Kepala Divisi Pendidikan Kantor Wilayah Jawa Tengah. Ya, bergabung bersama kita. Baik, anak-anak, kita akan lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Tarakanita Magelang. Untuk Ibu Festri Sujanti, kami persilakan. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua. Bu Yanti, mic-nya off. Mic-nya mati. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Selamat bergabung di SD Tarakanita bagi anak-anak kelas 1. Dan selamat berjumpa kembali anak-anak siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6. Harapan Bapak Ibu ini kita Bapak Ibu dalam belajar, semoga nanti dapat membantu anak-anak belajar dari rumah. Dan bila dalam perjalanan nanti anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak dapat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kita semua berharap dan berdoa agar situasi segera membaik, ya, wabah corona berakhir, sehingga anak-anak dapat belajar dan bermain bersama teman-teman di sekolah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Supaya apa? Supaya kita segera dapat bersama-sama belajar kembali di sekolah. Anak-anak, pada tahun ini, Yanti dipercaya untuk menjadi kepala sekolah menggantikan Bapak Yitata Wibawa. Semoga nanti ke depannya kita semua dapat bekerja sama untuk memajukan sekolah ini, memajukan kemampuan dan keterampilan anak-anak. Anak-anak, karena saat ini anak-anak belum mengenal siapa guruku nanti, siapa wali kelasku nanti, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan tayangan berikut ini.
Ya, anak-anak sudah mengenal wali kelasnya? Ya, anak-anak dalam tayangan tadi ada 2 wajah baru loh ya, yang anak-anak masih belum kenal ya. Yang pertama adalah Miss Agustin, nanti akan mendampingi anak-anak dalam belajar bersama dengan Miss Huyun pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan wajah yang kedua yang baru adalah Mas Niko, nanti yang akan bergabung di sekolah kita untuk bersama-sama menciptakan suasana sekolah kita menjadi bersih dan asri. Bapak, Ibu, orang tua siswa dan anak-anak, sekian sambutan saya. Atas segala kesalahan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bu Linda. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Ini adalah sambutan pertama Bu Yanti ya di depan anak-anak sebagai kepala sekolah yang baru. Nah, anak-anak sudah tahu ya wali kelasnya masing-masing ya. Nah, nanti untuk pembagian siswanya nanti nunggu sabar. Pembagian siswanya nanti setelah Zoom ini, nanti wali kelas akan yang lama berpamitan, kemudian akan memasukkan wali kelas yang baru. Jadi sabar dulu, tenang ya. Aku yang kelas mana, Bu? Aku kelas mana? Wah, sudah semangat banget sepertinya ya. Tidak apa-apa, nanti kita setelah Zoom ini selesai, baru kita akan tahu kelas kita di mana. Baik, anak-anak, setelah ini kita akan melaksanakan atau mengikuti ibadat. Nah, untuk ini, mohon rambu-rambunya juga diperhatikan, sama seperti tadi, mikrofonnya diperhatikan, dan minta tolong anak-anak tidak berjalan-jalan, ya, atau mau ke belakang dulu boleh. Yang penting nanti ketika ibadat, kamu mengikuti dari awal sampai akhir, sampai selesai ini masih dalam keadaan di depan layar. Ya, begitu. Kalau mau ke belakang dulu boleh, sekarang ke belakang dulu ya. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Anak-anak sudah siap mengikuti ibadat ya? Silakan ambil sikap yang baik. Ya, terima kasih. Silakan ambil sikap yang baik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami persilakan untuk Pak Fajar memimpin. Anak-anak yang terkasih dan orang tua yang kami hormati, selamat pagi dan berkah dalam, salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan mengawali tahun pelajaran baru dengan ibadat bersama, maka marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan penuh sukacita atas kasih dan rahmat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah berhasil melewati tahun pelajaran yang lalu dan anak-anak selamat telah naik ke kelas sesuai dengan jenjang kalian. Kita juga akan mendoakan bersama bagi mereka yang mungkin terpapar COVID-19, kita bawa serta dalam doa agar Tuhan mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Maka supaya kita pantas mengikuti ibadat pada pagi hari ini, menyesali atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dalam mengikuti misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membawa kita pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Ia yang telah bangkit dari wafat dan telah mengalahkan maut menjadi Juru Selamat untuk kehidupan kekal umat manusia. Bimbinglah kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mensyukuri atas rahmat tahun ajaran baru yang boleh kami terima. Semoga anak-anak senantiasa Engkau limpahkan semangat dan roh agar mereka senantiasa dapat belajar dengan penuh kedisiplinan dan penuh kegiatan. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nantinya dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang-orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani, pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita manusia bangkit melawan kita. Maka mereka tidak menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita luput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengangkat dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, salam sehat selalu, berkah dalam. Anak-anak, kita pantas bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya yang amat besar dalam hidup kita. Di dalam bacaan hari ini dari Injil Santo Matius, kita diteguhkan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Setiap orang memiliki salib. Salib hidup yang setiap harinya harus kita terima, harus kita panggul sebagai
berkat dari Allah sendiri. Begitu pula dengan anak-anak semuanya. Memiliki salib mungkin bentuknya kadang-kadang tidak disadari. Bentuk salib yang harus kita ambil setiap hari, kita bawa setiap hari, salah satunya adalah kita harus menjadi seorang siswa yang disiplin, siswa yang tertib, siswa yang mengikuti segala aturan-aturan yang ada di sekolah. Sebelumnya, Pak Fajar mengucapkan selamat Profesiat atas prestasi belajar kalian di kelas sebelumnya. Dan anak-anak masih harus berjuang, harus memanggul salib dalam belajar, dalam mengupayakan cita-cita. Buah salib adalah keselamatan, surga. Dan anak-anak yang memikul salib setiap harinya dengan taat dan tekun belajar akan memperoleh buah yang manis, yaitu keberhasilan dalam hidup. Mungkin kadang kita merasa lelah, merasa terbebani dengan apa yang harus kita lakukan setiap hari. Namun kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang anak-anak kerjakan, anak-anak ikuti dengan penuh tanggung jawab, akan membuahkan hasil pada masa depan kalian kelak. Dan kita pada masa pandemi ini juga masih dibatasi dalam hal pertemuan. Anak-anak harus mengikuti pembelajaran melalui daring atau pembelajaran tanpa tatap muka. Meskipun demikian, Pak Fajar mengajak kepada seluruh siswa SD Tarakanita untuk tetap semangat, untuk tetap memiliki pengharapan bahwa kita nantinya pasti akan bisa bertemu kembali, belajar bersama di sekolah. Pada masa-masa sulit ini kita juga diajak untuk menaati protokol kesehatan dengan melaksanakan kegiatan mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, memakan makanan yang bergizi, ya, dan juga menghindari berpergian. Kita tetap belajar dari rumah, berdoa dari rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan kita dari rumah. Semoga anak-anak dan keluarga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus dan selalu diberikan kesehatan. Kita yakin bahwa kita akan nantinya bisa bertemu kembali, dan kita juga diajak, ya, anak-anak di awal tahun pelajaran ini agar semakin semangat dalam belajar, tetap tekun, dan dalam segala hal tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baiklah, kita lanjutkan ibadat kita dengan doa umat. Pada hari ini kita membuka tahun pelajaran 2021-2022. Maka marilah kita lambungkan syukur dan pujian kepada Allah yang gembira mendengarkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin. Semoga gerejamu tetap setia mengikuti Kristus dalam melayani orang miskin dan terlantar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dilandasi semangat pengabdian, kejujuran, dan sebagai agen perubahan masyarakat
menghargai semangat persaudaraan dalam keberagaman di masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan sentosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi biarawan dan biarawati, terkhusus para suster Carolus Borromeus, bahwa Santo Carolus Borromeus mengajarkan kepada biaran-biarawati untuk mempertahankan hidup mereka bagi sesama yang miskin dan menderita. Semoga para uskup, para imam, diakon, para suster, dan seminaris tetap setia terhadap tugas dan panggilan mereka, sehingga semakin banyak jejak Santo Borromeus karena sentuhan kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Tarakanita yang sedang melaksanakan awal tahun pelajaran 2021-2022, Bapa, kiranya Engkau berkati putra-putri siswa-siswi di sekolah Tarakanita Magelang. Semoga para siswa Engkau limpahkan roh sehingga mereka dapat tekun dalam belajar. Engkau berkati akal budi mereka dalam mengikuti setiap pembelajaran, sehingga nantinya mereka dapat berhasil dan mencapai masa depan yang gemilang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bersama-sama bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan penuh keyakinan iman akan kasih Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati kita, marilah kita panjatkan, kita sampaikan doa-doa intensi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahi Roh Kudus-Mu di tahun pelajaran 2021-2022 dengan karunia belas kasih yang melimpah. Semoga kami senantiasa meneladani-Mu, menghayati semangat dan mengamalkan cinta-Mu dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, marilah kita satukan segala doa, harapan, dan cita-cita kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau menuntun kami di jalan menuju keselamatan kami. Ialah Kristus Yesus yang menjadi juru selamat kami. Berkatilah anak-anak, para siswa-siswi SD Tarakanita Magelang dan juga keluarga mereka, agar senantiasa di dalam lindungan-Mu. Anak-anak Engkau limpahkan semangat belajar yang tinggi pada tahun ajaran baru ini, sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan dalam upaya mereka mencapai cita-cita hidup. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita cintai, segala niat baik dan usaha kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Fajar yang sudah memimpin ibadat pada pagi hari ini.
Semoga kita semakin diteguhkan dan diajak untuk lebih bersemangat dengan tekun belajar untuk memperoleh keberhasilan. Nah, semoga ini sebagai penguat kita ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, Bu Linda mau lihat dulu dong semangatnya. Masih semangat anak-anak? Jempolnya mana? Sekarang gini. Siapa anak kelas 1 tunjuk tangan? Anak kelas 1 mana tunjuk tangan? Yo, kelas 1 tunjuk tangan. Ya, itu dia. Halo Bima, halo Laksa, Andira. Ya, kelas 1. Yang kelas 2, ayo tunjuk tangan. Kelas 2 mana? Kelas 2 mana? Kelas 2 mana ya? Yang naik kelas 2. Oh iya, ada Matthew, ada Vida, Keisha, Iing ya. Terusnya. Kemudian yang kelas 3, ayo teriak hore. Hore. Oke. Kemudian yang kelas 4. Yang kelas 4, ayo teriak halo. Hore. Halo. Yang kelas 5, ayo teriak hai. Semangat kelas 5. Kelas 6 ini kakak kelas 6 yang paling tinggi. Yang kelas 6, ayo teriak oke. Mana oke? Oke. Iya. Baik, ada teman-teman kita yang masih belum bisa bergabung ya hari ini. Silakan dimatikan lagi anak-anak, dimatikan lagi mikrofonnya. Silakan boleh di all mute tapi kecuali host, oh salah, kecuali Bu Linda. Baik, terima kasih. Meskipun teman-teman ada yang belum bisa bergabung bersama kita di Zoom meeting ini, tetapi tidak jadi masalah. Ya, mungkin orang tua sedang sibuk, orang tua sedang bekerja, tidak bisa mendampingi. Nanti bisa dilihat lagi recordnya ya dari acara ini nanti di YouTube channelnya SD Tarakanita Magelang. Ya, nanti wali kelas bisa masing-masing kalau ini sudah recordnya sudah diupload lagi kemudian nanti bisa di-share sehingga nanti yang teman-teman belum bisa ikut bergabung bisa mengikuti. Ya, oke. Kamu juga boleh lihat lagi ya nanti rangkaian acaranya bisa nonton lagi, lihat teman-temannya yang mungkin sekarang wajahnya sudah tambah mungkin langsing, mungkin gemuk, mungkin rambutnya sudah ganti ya. Wah, ada yang potong rambut. Oh, ada yang rambutnya masih panjang karena pandemi ya, belum berani untuk potong rambut. Seperti itu mungkin ya. Baik, anak-anak, acara selanjutnya adalah penjelasan nilai atau sikap yang akan ditanamkan karakternya di SD Tarakanita. Dan hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk itu, Bapak Toto kami persilakan. Terima kasih, Bu Linda. Selamat pagi, salam sehat para siswa, Bapak Ibu orang tua murid yang sungguh saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu dan anak-anak, pada tahun ini saya dipercaya untuk membantu Bu Yanti selaku kepala sekolah. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas. Bapak Ibu, sebagai awal pertemuan kita, sebetulnya apa yang ingin dibentuk di SD Tarakanita untuk putra-putri Bapak Ibu yang dipercayakan di SD Tarakanita? Bahwa cita-cita kita
ketika para siswa lulus dari SD Tarakanita, itu terbentuknya pribadi peserta didik yang utuh, berkarakter, berkompetensi tinggi, serta menjadikan lingkungan hidup sehat dan asri. Nah, di dalam lagu Mars Yayasan Tarakanita tadi, kalau Bapak, Ibu, dan anak-anak itu sungguh mencermati, itu adalah kata-katanya luar biasa. Di sana mengandung cita-cita dari Yayasan Tarakanita, termasuk di dalamnya SD Tarakanita. Nah, pribadi yang utuh menurut SD Tarakanita itu adalah berwatak baik, beriman, jujur, bersikap adil, cerdas, mandiri, kreatif, terampil, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan kebangsaan yang digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap sesama. Itu. Jadi pribadi yang utuh yang akan kami tanamkan pada peserta didik adalah itu. Nah, nanti seandainya Bapak Ibu tidak jelas, bisa membaca lagi buku panduan akademik yang besok akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, maka untuk membentuk ini, para siswa dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga memang menjadi pola hidup yang baik. Monggo Bu, dinaikkan. Ya. Lalu bagaimana mewujudkan cita-cita yang kita idam-idamkan bersama? Ada dua cara. Yang pertama, melalui penanaman pembiasaan Tarakanita. Ya, kalau Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ketika anak-anak masuk itu anak-anak diantar, kemudian datang di halaman, anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu guru, menyapa dengan tersenyum, itu termasuk pembiasaan-pembiasaan yang kami tanamkan di SD Tarakanita. Selain itu juga gerakan-gerakan yang memang diharapkan tertanam dalam batin anak-anak. Itu yang pertama. Sehingga harapannya memang perilaku anak-anak, kemudian sikap anak-anak, tutur kata anak-anak yang lulus dari SD Tarakanita adalah perilaku yang memang sungguh baik. Maka ini mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Ketika di dalam pembelajaran pendidikan karakter Tarakanita, lalu anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu, mohon Bapak Ibu bisa mendukungnya. Sehingga memang karakter-karakter Tarakanita bisa tertanam di dalam batin anak-anak dan menjadi pola hidup yang tercermin dalam tutur kata, sikap, dan perilaku. Selain itu, nanti di dalam kurikulum Tarakanita itu juga ditanamkan CC5 itu, compassion, yang menjadi payung dari nilai-nilai itu, bela rasa, mempunyai empati, mempunyai simpati pada sesama. Gimana caranya? Ya bersyukur, mempunyai kemampuan yang tinggi, mempunyai keberanian, mempunyai kreativitas, mempunyai semangat persaudaraan yang itu nanti sungguh akan diimplementasikan di dalam kurikulum Tarakanita yang nanti akan disampaikan pada saat pertemuan orang tua. Mari lanjut. Penanaman pembiasaan karakter SD Tarakanita. Mengapa perlu ditanamkan Bapak Ibu? Ya. Bahwa jika karakter para siswa itu sudah bagus, mempunyai kesadaran belajar, mempunyai perilaku yang baik, mempunyai sikap yang baik, saya yakin
kita yakin prestasi akademik akan menyertai atau prestasi akademik akan bagus pula. Jadi sekali lagi, ya harapannya karakter-karakter yang baik melalui pembiasaan yang akan kita tanamkan itu berdampak pada prestasi. Karena anak-anak tidak harus dikejar-kejar di dalam belajar. Anak-anak tidak usah dikejar-kejar untuk berperilaku yang baik, tapi dengan kesadaran sendiri, dengan pembiasaan yang terjadi di sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah. Lanjut. Nah, gerakan pembiasaan dengan pendekatan aktivitas. Maksudnya begini Bapak Ibu, anak-anak ini melaksanakan aktivitas pembiasaan seperti yang ada di situ. Kemudian selalu direnungkan. Gerakan-gerakan itu apa saja? Gerakan senyum, sapa, salam. Berapa lama lagi? Jumat bersih, gerakan antri, soji, toilet bersih, tetap berjalan. Tidak lama, ya, tidak lama. Baik, lanjut supaya tidak terlalu lama. Slide berikutnya. Ini sudah lama. Sebentar ya, Dek. Ya. Ya, yang pertama gerakan senyum, sapa, salam. Yang atas tadi. Ya, gerakan senyum, sapa, salam ini adalah gerakan memberikan senyuman, ucapan, salam, dan sapaan. Apa tujuannya? Untuk membangun semangat persaudaraan sejati, baik di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Juga memupuk sikap hormat, ramah, santun terhadap orang lain. Orang lain itu siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Selain itu, ya, supaya anak-anak mempunyai inisiatif dan proaktif untuk menyapa, memberikan salam. Saya yakin kalau dengan bertemu kita tersenyum, saling memberikan sapaan, persaudaraan sejati akan terwujud. Lanjut. Yang kedua, gerakan Jumat bersih tanpa sampah. Nah, maksudnya begini, supaya para siswa ini ya tidak selalu memproduksi sampah. Sehingga memang lingkungan baik itu di sekolah, di rumah, dan di sekitar kita tinggal tetap bersih. Maka hal ini harus dibiasakan. Kalau Bapak Ibu ada di sekolah, di depan kelas-kelas itu ada 4 tempat sampah yang sudah ditulisi. Untuk daun, untuk plastik, untuk besi dan kaca, untuk kertas. Nah, mengapa? Supaya anak-anak terbiasa meletakkan sampah. Bukan membuang, tapi meletakkan sampah sesuai dengan kelompoknya. Ya, sehingga memang terwujud hidup sehat. Kalau sudah terbiasa di sekolah, harapannya kultur atau budaya tidak membuang sampah sembarangan, tidak memproduksi sampah ini juga dilanjutkan di rumah. Lanjut. Gerakan budaya antri. Nah, ini Bapak Ibu, ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sekolah mengajarkan kepada anak-anak untuk tertib berantri. Ya, berdiri, berderet, dan seterusnya itu, ya, menunggu giliran, mendapatkan giliran secara berurutan sesuai dengan ketentuan kedatangan. Jadi, supaya semuanya jadi tertib, menciptakan situasi yang tertib, juga menumbuhkan budaya menghargai kepentingan orang lain, tidak asal. Ya, bahkan ini yang lebih penting juga menumbuhkan budaya disiplin. Yang berikutnya adalah gerakan soji. Ini istilah dari Jepang. Istilah dari Jepang. Merupakan sebuah gerakan piket membersihkan ruang kelas, ruang belajar, atau ruang-ruang yang lain digunakan oleh peserta didik. Maksudnya, ini juga mendukung gerakan yang lain supaya para siswa tetap hidup bersih,
ruangan-ruangan yang digunakan itu bersih. Sekali lagi, kalau ini terbiasa digunakan, kalau ini terbiasa ditanamkan, kalau ini terbiasa dilakukan di sekolah, harapannya di rumah pun juga begitu. Bapak Ibu, para siswa yang sudah lulus dari SD Tarakanita itu sekitar 12.000 sampai saat ini. Maka kalau 12.000 itu mempunyai perilaku-perilaku sesuai dengan karakter yang ditanamkan di Tarakanita, sungguh luar biasa. Maka ini menjadi fokus kita, ya, menciptakan budaya bersih lingkungan, tanggap lingkungan. Kemudian gerakan toilet bersih. Kalau Bapak Ibu ke toilet SD Tarakanita yang luar biasa, ya, bersihnya itu, di sana di samping-samping itu ada sandal. Nah, ketika anak-anak mau masuk ke toilet, anak-anak berganti sepatu ke sandal. Harapannya apa? Satu, memupuk mereka berperilaku bersih, juga menumbuhkan budaya menjaga dan merawat, kemudian memperpanjang usia keawetan, bahkan yang lebih penting lagi adalah menanamkan budaya menghargai orang lain. Toilet SD Tarakanita bersih itu karena ada yang setiap hari merawat, membersihkan. Nah, supaya anak-anak juga belajar menghargai orang lain di dalam hal kebersihan. Sehingga pada saatnya nanti mereka mempunyai empati, mempunyai simpati, dan bahkan dia melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah gerakan tertib berjalan. Yaitu tertib berjalan di area sekolah. Membiasakan berperilaku tertib dan rapi, kemudian berjalan di sebelah kiri, ya. Misalkan naik turun tangga, di sana di SD Tarakanita sudah ditulisi. Oh, kalau mau turun itu lewat sebelah kiri di sana. Mau naik lewat sebelah kiri di sana, ya. Berjalan lambat di sebelah kiri, berjalan cepat di sebelah kanan. Tidak melihat atau bermain HP saat berjalan. Tidak berdiri di area pintu, koridor atau jalan di mana orang berlalu lalang berjalan. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu, yang perlu dipahami kita bersama, sehingga pembiasaan-pembiasaan baik ini sungguh terpatri, tertanam di dalam batin anak-anak. Semoga pembiasaan-pembiasaan ini ya bisa terlaksana dengan baik. Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan, ada kesaksian-kesaksian dari orang tua murid yang cerita di WA grup itu. Waduh, terima kasih, anak saya mempunyai kebiasaan yang baik sehingga ketika masa pandemi ini anak-anak bisa mandiri. Anak-anak saya bahkan ikut juga dalam kegiatan-kegiatan di rumah, membantu orang tua dalam membersihkan sesuatu, kemudian belajar tanpa disuruh, ya, semuanya berjalan dengan baik. Nah, maka Bapak Ibu, ini hal-hal yang baik yang perlu Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu dampingi serta dukung, sehingga pembiasaan-pembiasaan baik ini akan juga terlaksana. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Maka seandainya Bapak Ibu itu akan memantapkan pembiasaan-pembiasaan itu di sekolah kita sudah dipasang, ya. Selain dipasang rambu-rambu, kemudian juga poster-poster berkaitan dengan itu, juga Yayasan Tarakanita sudah menyediakan wadah. Seandainya Bapak Ibu lulus dari SD, Tarakanita dari TK, lalu dari SD, SMP, SMA untuk lebih memantapkan pembiasaan-pembiasaan itu, maka dipersilahkan.
Demikian, Bapak Ibu selalu semangat di dalam melaksanakan pembiasaan-pembiasaan ini, supaya anak-anak atau generasi-generasi mendatang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan mempunyai pembiasaan yang baik, sehingga bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi bangsa, gereja, dan negara. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Jangan lama-lama lagi. Sudah selesai. Selesai, oi. Jangan gitu. Monggo, Bu Linda bisa diteruskan. Terima kasih Mbak Toto. Sabar anak-anak ya. Banyak ya ternyata karakternya. Nah, itu tadi karakter yang dibangun atau ditumbuhkan di SD Tarakanita. Jadi meskipun kita nanti pembelajaran jarak jauh, tetap akan ditanamkan nilai-nilai Tarakanita ya. Apakah suara Bu Linda cukup terdengar jelas? Terdengar, Bu. Kita sudah mau di penghujung acara. Anak-anak, tapi kita akan membantu adik-adik kita kelas 1 yang belum pernah melihat suasana sekolah kita ya. Kita akan menonton video profil SD Tarakanita Magelang. Karena adik-adik kelas 1 belum pernah ini jalan-jalan mana-mana saja ruangannya. Dan juga ada teman kita yang baru-baru ini yang dari luar kota pindah ke SD kita. Oke? Kita saksikan bersama video profil SD Tarakanita. Tetap mikrofonnya dikontrol ya anak-anak ya. Pinter-pinter semua toh, hebat. Kita saksikan bersama. Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dikelilingi gunung. Magelang merupakan kota yang indah, asri, sejuk, dan bersih, sehingga mendapat julukan sebagai kota sejuta gunung. Keindahan kota Magelang tidak lepas dari campur tangan warga yang peduli dengan lingkungan. Selain itu, Magelang memiliki wadah bagi anak-anak untuk berkembang dalam ilmu pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan iman. Wadah itu bernama SD Tarakanita, hadir untuk anak bangsa. Mari kita lihat seperti apa SD Tarakanita Magelang. Visi. Terbentuknya pribadi yang utuh, berkarakter, berkompetensi tinggi, serta menjadi lingkungan yang sehat dan asri. Misi. 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga peserta didik menjadi cerdas, mandiri, kreatif, dan eksploratif. 2. Menciptakan suasana kondusif dan penuh cinta kasih sehingga warga sekolah hidup nyaman, diterima, dihargai, dan penuh syukur. 3. Menyelenggarakan pendidikan religius dan pendidikan nilai untuk mengembangkan sikap menghargai, berbela rasa kepada yang lemah, miskin, dan tersingkir, serta dapat bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. 4. Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, segar, dan alami sebagai suatu kebiasaan. 5. Mewujudkan kelestarian alam dengan cara mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Sama. Gelek. Ya, tadi itu adalah video profil SD Tarakanita. Nah, anak-anak kelas 1 yang tadi mungkin kita belum bisa bertemu, biasanya kita berjalan-jalan mengelilingi sekolah kita ya, tapi hanya bisa dilihat secara virtual, tidak apa-apa ya. Besok kalau sudah tatap muka kita boleh berjalan-jalan lagi. Nah, anak-anak, kita akan sampai di penghujung acara. Tapi sebelumnya Bu Linda akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tugas hari pertama kalian di MPLS ini. Jadi, guru-guru kan belum tahu ini, murid-muridnya tadi sudah perkenalan, maksudnya sudah kalian tahu wali kelasnya masing-masing siapa. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah, di hari pertama ini diminta untuk membuat video perkenalan secara singkat. Nanti direkam oleh orang tua, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Contohnya gini, misalnya ya, halo, nama saya Herlinda Mipur Marindang. Saya biasa dipanggil Linda. Saya dari kelas 1A, misalnya begitu ya. Bisa ya, kelas 2 sampai kelas 6 juga sama. Ini supaya wali kelasnya masing-masing tahu. Meskipun mungkin sudah ada yang sama ya wali kelasnya, mungkin yang dulu sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kalian berkenalan kembali. Ini untuk melihat juga keberanian kalian, percaya diri kalian untuk memperkenalkan diri. Dan juga untuk anak-anak yang juga baru, ya dari anak pindahan juga bisa memperkenalkan diri, guru-guru bisa tahu. Itu tugasnya anak-anak ya. Nanti akan di-share ulang oleh wali kelas di grup kelas. Membuat video perkenalan secara singkat saja. Tadi contohnya sudah Bu Linda contohkan ya. Nah, anak-anak, untuk acara yang besok hari Selasa, nanti akan diulang juga informasinya, Bu Linda akan jelaskan secara singkat saja. Untuk anak-anak kelas 1 masih mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya, jam 8, mulainya jam 8 sampai jam 9. Ini untuk kelas 1. Untuk kelas 2 dan 3, itu nanti ada, ayo dimatikan dulu, didengarkan dulu. Untuk kelas 2 dan 3, ini untuk orang tua. Pertemuan orang tua murid secara virtual. Nggak ada apa. Ini bu gurunya. Gambarnya nggak muncul. Oh, gambarnya nggak muncul. Bu Linda nggak Di sini kelihatan.
Oh, Bu Linda sama nggak gambarnya kelihatan. nggak muncul juga sama. Oh ya, silakan bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi ke room. Ya sama nggak ada gambar, nggak ada gambar. Itu cuma Baik, bagi yang tidak terkendala, yang sedang terkendala sinyal, silahkan bisa keluar dulu dari room. Itu mungkin karena sinyal tidak ada suara Bu Linda dan mukanya Bu Linda, wajahnya Bu Linda ya. Sedangkan yang lain mungkin yang sudah oke, suara dan videonya sudah tampak. Bagi yang terkendala teknis bisa keluar dulu di room, kemudian masuk kembali, ya. Untuk selanjutnya adalah hanya gambarnya kosong hitam, Bu Linda. ya, Bu. Suaranya ada, hanya gambarnya Bu Linda saja yang kosong hitam. Hanya SD ya, terakan. enggak apa-apa. Oh, ya. Apa-apa. Nanti baik kalau begitu. Baik, nanti mungkin ini yang dari sinyal dari saja. Yang penting suara saya terdengar dulu ya, Bapak Ibu. Mohon orang tua murid pukul 10 sampai pukul 11 PLS, sedangkan 30 sampai 10.30. Kemudian hari Kamis, pertemuan orang tua murid hanya untuk kelas 1 saja. Baik. Diulangi bisa nggak? Suaranya tadi nggak jelas nih. Ya, nanti untuk informasi ini nanti akan di-share ulang oleh wali kelas masing-masing. Mohon maaf, mungkin sinyal di sini juga kurang bersahabat ya. Baik, kita akan tutup pertemuan pada masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama ini. Apakah suara saya dan gambar sudah tampak? Suaranya aja, Bu. Yang penting suaranya saya terdengar dengan jelas, enggak apa-apa. Mukanya Bu Linda masih ingat kok ya kayak apa. Enggak apa-apa, yang penting suaranya dulu yang utama. Baik, anak-anak, kita akan tutup dengan doa. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak yang sudah mengikuti. Mungkin ini tidak usah di spotlight gambarnya Bu Linda supaya baik yang lain saja karena mungkin di sini kendala sinyal. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah mendampingi anak-anak kita pada MPLS hari pertama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu karyawan, guru dan karyawan yang juga sudah berkenan hadir mengikuti acara dari awal sampai akhir. Anak-anak, untuk acara selanjutnya, informasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh wali kelas kalian yang baru nanti setelah Zoom ini. Untuk kemudian kita akan tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Pak Erik bisa memimpin doa. Apa orang tua tahu Mas? Marilah anak-anak yang terkasih, Bapak, Ibu, guru, dan wali murid semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kasih,
Syukur kepadamu atas segala rangkaian MPLS virtual kami pada hari ini. Semoga Bapa kami semakin mengenal sekolah kami, dan kami pun bersama-sama berproses menjadi siswa yang berkarakter serta cerdas berintegritas. Allah Bapa kami berdoa pula bagi keluarga SD Tarakanita, semoga Engkau selalu memberi kesehatan bagi kami semua, hiburlah yang bersedih dan jamahlah yang berkesusahan, sehingga kami mampu bersama mewartakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Bapak Yesus Kristus, semoga di masa pandemi ini kita saling membuka hati untuk mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan yang berbasis teknologi. Kami juga sungguh mohon kepadamu supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini, hingga kami dapat mengikuti kembali pembelajaran tatap muka, bertemu dengan para pendidik dan teman-teman kami. Semua ini Bapa, kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan. Amin. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati, satu semangat. Terima kasih Pak Erik yang sudah memimpin doa. Anak semua. Boleh meninggalkan room ya anak-anak. Ada Saka Sekar, Sekar baru ya, Pitu Walas apa? Sekar, apa? Meta, halo Meta, dadah Meta. Matthew, dadah Matthew. Dia, dadah.